dari paralel 1 reka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah studi Haska, yaitu Bapak Irhan. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengkaji bab ke-7 dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Al-Zarnuzi, Hashim Al-Zarnuzi. Di sini saya akan membahas tentang bab ke-7, yaitu adab orang berilmu terhadap muridnya, yaitu atau bisa dibilang adab guru bersama muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sabi', bab ke-7, fi adamil ilmu ma'adala madhatihi. Tata krama seorang berilmu terhadap murid-muridnya. Wa fihi arba'ina asyara nu'an minal adab. Jadi ada 14 macam. Ialah yang pertama, di sini saya akan bahas tentang bagian yang pertama saja. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayyaqsuda, hendaknya bita'allimihi, bermaksud mengajari, wa tahdhibihim, dan mendidik dengan wajhalillahi ta'ala, terhadap zat Allah, wa nashrul ilmi, dan menyebarkan ilmu, wa iyyahu syari'i wa dawama zuhri al-haq, dan menghidupkan syariat dan melestarikan perkara yang hak, perkara yang nampak, yaitu perkara yang hak. Wa khamwali, mengubur batili, wa dawama khairul ummati, mengubur kejahatan, wa dawama, mengistiqomahkan khairul ummati, kebaikan umat. Bikasrati, dan banyaknya ulama'iha, orang-orang berilmu, waqtinama sawabihim, dan meraih pahala dari orang-orang berilmu, wa tahsila thawabi minayyantihi ilaihi, dan menghasilkan dan yang sampai kepada ilmunya. Apa ilmunya? Mim ba'dihim, dari sebagian, wa barakatihi, berkahnya, du'aihim, dan doanya, lahu wa tarmuhum alaihi, dan mendoakan rahmat atas ilmunya, wa dawlahu, dan masuknya di silsilatil ilmu baina, di dalam rantai ilmu. Rasulullah SAW di antara ilmu, wa bainahum, dan menghitungnya, wa'addahi fi humlati muballighi wajhi lillahi ta'ala wa ahkamahi ilal halqi, dan menghitungnya di dalam jumlah orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah, hukumnya kepada makhluknya. Maka sungguhnya mengajarkan pentingnya ilmu agama paling urusan, termasuk beberapa wa'ala darajati, beberapa orang mukmin, darajati, luhurnya, mukmina, dan paling derajatnya orang-orang mukmin. Jadi ketika kita menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada orang-orang, itu derajatnya ditaruh derajat yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sabda Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal arda hatta namlati fi juhriha yusalluna ala muallimi nasil khaira. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat dan beberapa para penduduk langit dan penduduk bumi hingga semut di dalam sarangnya ialah berselawat kepada siapa? Kepada Rasulullah, ala muallimin nasi khaira, berselawat pada atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bahkan makhluk Allah pun, semua malaikat itu berselawat kepada manusia yang mengajarkan kebaikan
pada manusia yang lain. Wal amaruka, dan pastinya sifat hidupnya mahadha, tidak, ila nasibu, ialah kecuali pangkat, hasimun, yang agung, wa inna, sesungguhnya, nalahu, dan ialah laufuzun azimul, Allahumma la tamna'na 'anil ilmu. Maka ia berdoa, ya Allah yang agung, mohon janganlah mencegah siapa engkau, 'anil ilmu, dari ilmu, dengan sesuatu yang menghalangi, na'qati anhu, sesuatu yang menghalangi, dan mohon dari perlindungan, aku memohon perlindungan dari engkau. Jadi pada bab bagian pertama ini, hendaknya seorang guru dalam mengajar mengajar dan mendidik seorang murid hendaknya memiliki tujuan yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat, melestarikan perkara yang hak, dan melemahkan perkara yang batil. Nah, di sini kita harus melestarikan kebaikan umat bagi umat manusia, mencetak para ulama dan meraih pahala dari murid-muridnya, dan memperoleh pahala dari orang yang ilmunya atau sang guru sampai kepadanya. Jadi, ketika kita melestarikan kebaikan untuk umat manusia, dan kita nanti akan pasti mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita ajarkan kepada manusia. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada manusia melalui sebagian dari murid-murid kita akan memperoleh keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu akan ikut peran dalam mata rantai ilmu antara Rasulullah dan para murid-muridnya. Dan itu tidak akan terhitung kepada kelompok yang menyampaikan Allah sebagai hukum-hukumnya kepada makhluk-makhluknya. Nah, sesungguhnya mengajarkan ilmu termasuk dari urusan yang paling penting dan merupakan derajat orang-orang mukmin yang paling luhur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan bumi hingga semut yang berada di sarangnya, itu semua berselawat kepada orang yang mengajarkan manusia tentang kebaikan. Jadi di sini penting banget untuk kita, ketika ada seseorang yang ingin belajar pada kita harus mengajarkannya, tapi sesuai dengan hukum-hukum dan syariat-syariat tertentu. Ketika kita sudah mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, nanti itu akan menjadi amalan yang akan terus berjalan, akan menjadi pahala jariah untuk kita ketika kita sudah meninggal. Jadi Masya Allah banget untuk kita sebagai guru-guru mengajarkan ilmu kepada muridnya. Bahkan kita harus mencintai murid kita seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi seorang guru harus mempunyai jiwa yang ruhul mudaris, mencintai dirinya seperti mencintai muridnya seperti mencintai dirinya sendiri, seperti itu. Oke, cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang dalam pengucapan. Saya mohon dibukakan pintu seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.